Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah teladan Nabi Nuh alaihi salam. Nama beliau adalah Abdul Malik. Disebut Nuh karena selalu meratapi umatnya selama 500 tahun. Nabi Nuh diutus untuk kaum Bani Rasib di negeri Armenia. Nabi Nuh adalah nabi keempat sesudah Adam, Sis, dan Idris. Dia merupakan keturunan ke-9 dari Nabi Adam. Ayahnya adalah Lamik bin Methuselah bin Idris. Istri pertamanya adalah Amud. Amud orang yang pertama kali beriman kepadanya. Darinya lahir 3 anak, yaitu Sam, Yam, dan Ham. Kemudian menikah dengan Wahilah yang melahirkan 2 orang anak, yaitu Yafith dan Kan'an. Dalam riwayat lain disebutkan hanya punya 4 anak, yaitu Kan'an, Ham, Syam, dan Zafid. Pekerjaan sehari-hari Nabi Nuh adalah sebagai pemahat batu. Usia Nabi Nuh mencapai 950 tahun, sebagaimana hal ini telah diceritakan dalam Al-Quran, surah Al-Ankabut ayat 14. Nabi Nuh diutus kepada Bani Rasib yang dipimpin seorang raja bernama Darmasil. Darmasil adalah sosok penguasa tiran dan penyembah banyak berhala, di antaranya Wat, Suwa, Yakut, Ya'uk, dan Nasra. Inti ajaran Nabi Nuh adalah tauhid, salat, puasa, amar ma'ruf nahi munkar. Namun dakwah dibalas dengan angkara murka. Nabi Nuh melakukan dakwah tidaklah mudah karena menyadarkan orang-orang dari kebiasaan menyembah berhala bukanlah perkara yang mudah. Dakwah yang dilakukan tidak berjalan lancar. Kaum Nabi Nuh kala itu malah mencemooh dan menghina Nabi Nuh. Mereka juga meremehkan Nabi Nuh dan pengikutnya yang miskin. Kaumnya saat itu sudah sangat jauh menyimpang dari jalan Allah. Mereka mendustakan nikmat yang selalu dilimpahkan Allah kepada mereka. Kaum Nabi Nuh menyembah patung-patung yang mereka anggap sebagai Tuhan. Pengikut beliau hanya terdiri dari orang-orang biasa, bukan orang terpandang dan kaya raya. Sedangkan kaum Nabi Nuh yang kafir itu tidak suka bila berdekatan dan bersama-sama dengan orang-orang miskin. Mereka menganggap bahwa derajat mereka jauh lebih baik daripada Nuh dan pengikutnya. Bahkan jumlahnya sangat sedikit, yaitu 80 orang. Dalam riwayat lain disebutkan 200 orang. Saking durhakanya umat Nabi Nuh, sampai mereka menantang untuk ditimpakan azab kalau benar-benar Nuh adalah utusan Tuhan. Nabi Nuh berserah diri kepada Allah dan meminta petunjuk apa yang harus dilakukan kepada kaumnya. Sementara dia sudah berusaha sangat keras dan tidak juga berhasil. Dengan segala bentuk kekesalannya pada kaum yang membangkang dan tidak mau menyembah Allah, akhirnya Nabi Nuh meminta agar Allah menurunkan azab yang berat kepada mereka yang kafir, dan Allah pun mengabulkan doanya. Nabi Nuh diutus Allah untuk membuat kapal sebagai tempat penyelamatan karena Allah akan memberi azab kepada kaumnya yang membangkang. Dan ketika membuat kapal, Nabi Nuh masih dicaci maki, bahkan dianggap gila karena tidak mungkin ada banjir bah yang besar dan amat dahsyat. Kapal dengan ukuran yang sangat besar dibuat oleh Nabi Nuh dan pengikutnya dengan kayu yang ada di hutan. Dan waktu itu ilmu membuat kapal belumlah ada. Sampai saat kapal telah jadi dan Nabi Nuh masih berusaha menyadarkan umatnya untuk beriman kepada Allah karena Allah akan mengazab mereka. Namun seruan itu pun tidak diindahkan oleh umat Nabi Nuh. Nabi Nuh mengisi kapal dengan orang-orang yang beriman.
kepada Allah beserta binatang yang ada waktu itu berpasang-pasangan. Kemudian langit menjadi gelap. Angin bertiup kencang disertai dengan kilat sambar menyambar. Turunlah hujan yang sangat lebat, bahkan dari dalam tanah pun memancar mata air yang sangat dahsyat. Di tengah banjir, Nabi Nuh masih sempat mengajak anaknya yang durhaka, yaitu Kan'an, untuk ikut dalam perahu. Tapi sang anak menolak dan lenyaplah dia bersama air bah. Hari ke-10 Muharram, banjir surut dan kapal Nabi Nuh berlabuh di Bukit Judi. Nabi Nuh melepaskan burung-burung dan mereka berterbangan menyebar ke muka bumi. Setelah itu orang-orang beriman turun. Nabi Nuh meletakkan dahinya ke tanah dalam sujud. Para pengikut Nabi Nuh menyalakan api dan duduk di sekitarnya. Menyalakan api dilarang selama di atas kapal agar tidak menyalakan kayu, bahtera, dan membakarnya. Tak satu pun dari mereka makan makanan panas sepanjang banjir. Setelah pendaratan, ada 1 hari puasa sebagai tanda terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lokasi Gunung Judi berada di tanah Asyur atau Al-Akrat, tanah peninggalan bangsa Assyria. Ada juga yang mengatakan bahwa gunung tersebut berada di tanah Jazirat bin Umar di sebelah timur Sungai Tigris. Dia juga mengatakan bahwa pada masa dia hidup, masjid peninggalan Nabi Nuh masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.